Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, banyak sekali masalah yang kemudian hadir di dalam kehidupan kita. Dan dari perjalanan waktu serta masalah yang bertubi-tubi, konsistensi itu menjadi sebuah ukuran seseorang atau bahkan sebuah ajaran menjadi mampu tidak dia bertahan, universal dia tidak, atau dia hakiki atau tidak. Ya, kalau kita lihat baru-baru ini Katolik di bawah statement Paus Fransiskus itu telah mendorong atau dalam bahasa lain telah menerima gay sebagai bagian daripada kehidupan mereka. Terlepas dari apapun, sesuatu yang memiliki konsep yang teguh, yang kuat, itu tidak akan bisa diubah oleh keadaan. Kalau di dalam Islam, apa yang menjadi sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa yang berlaku pada masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, itu akan terus berlaku bagi kehidupan umat manusia, terutama pada dimensi ketuhanan, teologi, tauhid, akidah. Dia tidak akan pernah berubah. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sedang ingin katakan mengulas apa yang terjadi pada Paus itu sendiri, tetapi saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat bahwa keteguhan itu adalah satu hal yang sangat istimewa, di mana yang bisa memegangnya itu hanya orang-orang yang memang secara pemikiran punya visi, secara misi hidup dia punya niat-niat mulia dalam kehidupannya. Itulah kenapa Islam mengatakan bahwa yang penting dilakukan oleh setiap manusia setelah dia beriman adalah istiqomah atau konsisten itu, summastaqim, kemudian dia beristiqomah. Dan Allah menegaskan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah berupa turunnya malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika, yang kemudian bersebab atau wasilah itu menjadikan orang yang beriman sepi atau tidak dijangkiti oleh rasa takut dan juga rasa sedih hati. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam nilai-nilai Islam, semua ajaran yang ada di dalam agama Islam adalah sesuatu yang dia berlaku universal, menyeluruh, dan tidak dibatasi oleh waktu. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kemudian Allah mengatakan bahwa falahum ajrun ghairu mamnun, bahwa ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu pahala yang tidak terputus-putus, maka itu karena memang ajaran Islam itu senantiasa bisa manifest, relevan. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang misalnya sholat itu adalah wajib, sampai kapanpun sholat itu wajib. Bahwa berzina itu haram, maka sampai kapanpun dia haram. Tidak ada dan tidak boleh sebuah konklusi yang kemudian menyelisihi sehingga menyatakan karena zaman sudah seperti ini maka kita dukung. Tidak bisa. Ini adalah dimensi Islam secara konsistensi, universal, dan tentu saja merupakan sebuah jaminan bahwa Islam ini adalah agama wahyu. Nah, berikutnya ketika Islam ini mengajak, mendidik, dan menempa setiap pemeluknya menjadi manusia-manusia yang istiqomah, pada saat itulah apa yang kemudian disebut dengan hak dan batil menjadi jelas, menjadi benar. Oleh karena itu benturan antara hak dan batil adalah satu keniscayaan yang pada setiap periode zaman manusia dia akan terus hadir. Dan siapa yang akan menjadi orang pemenang itu Islam tidak memandang sebatas pada aspek empiris. Bisa saja secara politik umat Islam kalah, tapi sejauh kekalahan itu tetap menjadikan mereka teguh pada iman,
teguh pada akidahnya, maka itu adalah kemenangan. Ya, bahkan ketika umat Islam itu sudah sadar bahwa jihad itu penting misalnya, bahwa berjuang itu penting, sekalipun hasilnya adalah kalah, ketika dia sudah menyadari perjuangan itu penting, kemudian dia mewujudkannya, itu adalah sebuah kemenangan tersendiri. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, oleh karena itu tantangan generasi muda muslim saat ini adalah bagaimana komitmen konsisten di ajaran Islam itu sendiri. Qalu rabbunallah tsumastaqamu, ya. Kita harus dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, kemudian kita siap istiqomah untuk itu. Dan keistiqomahannya itu dimanifestasikan dalam ragam bentuk amalan yang bisa menjadikan diri kita bernilai manfaat, memberikan daya ungkit bagi kebaikan-kebaikan masyarakat, juga lingkungan di sekeliling kita. Dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau kita misalnya bisa mewujudkan itu melalui naskah, tulisan, maka menulislah setiap saat dengan sebaik-baiknya. Seperti Dr. Adian Husaini yang terus menerus menulis, ya, atau seperti Buya Hamka yang tidak pernah berhenti berkarya sekalipun di dalam penjara. Kenapa? Ada sebuah kesadaran bahwa keistiqomahan yang bisa diwujudkan adalah dengan apa yang dijadikan oleh Allah anugerah sehingga kita mengetahui kelebihan kita. Maka penting bagi anak-anak muda saat ini mengerti apa yang sebenarnya Allah berikan berupa kelebihan pada diri kita, dan ketika itu kita sadari bermanfaat, maka ajamkan, kuatkan, tekadkan, dan insya Allah bersama Islam ini kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sebab tidak mungkin, ya, sebuah janji, sebuah ancaman disampaikan di dalam sebuah kitab suci berulang-ulang dengan penegasan yang kuat, ya, kecuali itu adalah sebuah kepastian, jaminan, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran bahwa dzalikal kitab, ya, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, tidak ada sedikit pun celah untuk kita istilahnya tidak yakin terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam itu. Semoga Allah membimbing kita menjadi manusia-manusia yang istiqomah, dan kehidupan kita membawa kebaikan, mendorong lahirnya berkah yang lebih luas bagi kehidupan umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.